first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini spesial guys, karena aku lagi bareng, ya bisa dibilang salah seorang seniman ya. Di samping saya ini udah ada Mas Dodo ya, Mas Dodo nih. Nah, beliau ini adalah salah seorang seniman asal Jatilawang ya Mas ya, ya. Jatilawang, Wangon. Yang aku pengen banget nih ngulik profilnya beliau ini ya, karena ini termasuk yang banyak banget bikin karya-karya seni yang luar biasa nih guys. Nah, mungkin lebih jelasnya kita kenalan dulu ya bareng Mas Dodo nih. Mas, kenalan dulu nih buat teman-teman Andri Octavian Channel yang mungkin belum tahu nih sosoknya Mas Dodo nih. Mas Dodo ini sebagai seniman apa nih kalau boleh dijelaskan? Perkenalkan, nama saya Heri Widodo. Heri Widodo. Ya, tinggal di Tunjung, biasanya Tunjung Jatilawang. Kecamatan Jatilawang ya. Ya, Kabupaten Banyumas. Nah, hari ini kita akan banyak sharing cerita pengalaman hidupnya Mas Dodo ya. Nah, karena ini kalau tadi di awal video mungkin teman-teman udah lihat kita lagi di sebuah bengkel ya. Tadi ada banyak alat-alat, ada banyak apa istilahnya body motor yang mungkin udah familiar sama teman-teman ya. Ada banyak rangka-rangka body Vespa gitu ya. Nah, ini merupakan karya-karya dari Mas Dodo nih yang dibikin sendiri ya. Nah, mungkin tapi sebelum kita masuk ke situ Mas, ini pengen tahu dulu dong sejarahnya Mas Dodo mengawali karirnya sebelum akhirnya bikin bengkel ini Mas. Ya, pertama ya saya mengawali dari apa ya? Dari band ya. Dari band musik ya? Dari musik ya. Dari musik sekitar tahun 90-an lah. 90-an. Waktu itu di Jakarta, terus akhirnya ke Bandung itu sekitar 90-91 lah. Nah, di sana ketemu sama teman-teman di Bandung. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian terus saya buka studio bareng teman-teman Sirupit, buka studio di sini. Itu sekitar mungkin kalau sama Sirupit sekitar 20 tahunan lah ada. Tahun. Buka studio musik ya? Ya, di sini. Setelah tahun 97 saya gabung sama teman-teman yang lain di luar Sirupit ya, di luar teman-teman sini yang di sini di Tunjung Jatilawang. Terus akhirnya ikutan festival dan sebagainya. Alhamdulillah dapat best player lah. Habis itu buka studio di Bandung. Di Bandung. Tapi sebelum itu saya pernah juga gabung dengan anaknya almarhum Miss Bagio. Oh ya. Mas Dodo ini justru di awal karirnya dulu sebagai musisi ya, bermain musik ya. Jadi dari tahun berapa tadi Mas Dodo di musik Mas? Ya tahun 90-an lah. 90-an ya. Dan sempat juga beberapa kali ikut festival gitu ya, dan dapat best player bahkan ya. Oke. Terus sempat juga ke Bandung ya. Nah, di sana berapa tahun Mas? Ke Bandung itu saya tahun 99. 99. Iya. Itu musik juga ya? Iya, saya buka studio. Oh, buka studio juga di sana. Ya. Buka studio di Bandung tahun 99. Akhirnya juga gabung, akhirnya juga ikutan apa? Ya biasa acara-acara musik lah di sana kayak gitu ya. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu nih Mas Dodo, dulu waktu berkarir di musik sebagai vokalis kah, sebagai gitaris atau apa? Sebagai vokalis. Vokalis ya. Berarti ini suaranya nih keren banget. Ya, alirannya apa nih Mas Dodo kalau boleh tahu? Klasik rock. Klasik rock ya. Iya. Arahnya rock. Nah, kemudian sampai akhirnya kok kepikiran ada bikin bengkel, bikin karya-karya motor Vespa khususnya ya. Itu awalnya dulu gimana ceritanya Mas? Sebenarnya kalau kepikiran bikin bengkel itu nggak pernah terpikirkan. Tapi boleh dibilang memang waktu itu bapak saya itu ya ini flashback belakang ya. Karena saya udah di musik, terus akhirnya juga pernah zaman dulu itu sandiwara ya, sekarang sinetron. Itu pernah main sama Tio Pakusadewo, Franky Sahilat II, Deddy Sutomo, itu rekaman apa syuting di Kabupaten Banyumas. Oh ya. Itu ya sekitar tahun-tahun 90-an lah. 90-an. Nah, akhirnya kesini bapak saya khususnya almarhum
itu bilang katanya udah terlalu lama di musik nggak berhasil kayak gitu. Dia bilang udah aja buka bengkel, ngapain diteruskan kayak gitu. Tapi saya tetap kekeh. Tetap saya, karena saya mau agak keras ya orangnya. Jadi kalau ingin mencapai tujuan ya harus maksimal kayak apa. Bahkan waktu itu saya dalam hati saya berkomunikasi dengan Allah bahwasanya hanya Allah yang bisa menggantikan saya. akhirnya di situ kepikiran bahwasanya udah saatnya saya harus ke yang lain, untuk karir yang lain kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke modifikasi motornya Mas Dodo nih. Kenapa kok Vespa? Ya intinya ketertarikan ya. Itu satu. Kedua, motor ini itu nggak lazim, terus nggak umum, terus nggak semua orang mengetahui. Biarpun dia itu penggemar Vespa atau dia kolektor Vespa, tidak semuanya mengetahui secara detail karena motor ini juga masih ada di museum. Itu masih prototipe itu, yang itu. Jadi untuk yang lain ini bisa sebenarnya mau membuat motor-motor yang lain, mau apa, motor klasik, mobil klasik kayak gitu. Tapi karena Vespa itu banyak kerumitannya ya. Terus ada beberapa tantangan-tantangan yang harus saya bisa. Itu cuma membaca gambar, terus memakai rasional juga, perhitungan kayak gitu. Itu yang menarik Mas Dodo lah ya. Yang menarik kayak gitu. Tantangannya. Karena kan juga Mas Dodo juga dulu awalnya pemakai Vespa juga gitu ya. Pemakai Vespa. Oke. Nah, ini kan saya sempat lihat di IG-nya Mas Dodo nih, di motor custom ya. Motor custom. Itu kan saya lihat ada banyak modifikasi Vespa yang terutama yang lama-lama ya, yang tahun-tahun lama itu Mas Dodo bikin sendiri, bangun sendiri, rakit sendiri atau gimana Mas? Iya. Ya semuanya kalau berbicara tentang Vespa 98 ya, karena 98 cc. Jadi itu nama populernya Vespa 98, tahunnya 1946. Itu memang Vespa itu kan adanya di museum. Jadi ada di luar museum, namanya di Itali juga, cuma beberapa unit lah ya. Karena waktu itu kan kondisi dunia kan masih carut marut lah, perang lah dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya saya berusaha kayak gini. Kalau saya membuat Vespa tahun 50, mereka udah pada mengibarkan bendera udah tinggi. Oh iya. Nah, bendera mereka udah tinggi. Nah kalau saya pemula ngejar situ saya pikir nggak ada ininya lah, nggak ada gregetnya ya. Makanya saya bagaimana saya membuat Vespa yang lain. Saya buka-buka sejarahnya tentang Vespa, ketemu deh Vespa 46. Nah, di situ kalau berbicara ini sebenarnya berbicara sesuatu yang ya kembali kepada apa rezeki ya, rezeki seorang. Jadi saya sampai dihubungin builder Itali, Vespa Gaeten nih gitu, dihubungin, akhirnya ngobrol komunikasi, akhirnya ketemu beberapa part-part yang boleh dibilang dirahasiakan ya. Itu ada sampai ukuran detailnya saya dapat kayak gitu. Makanya terus catatan ya, saya nggak akan istilahnya membuat Vespa, membuat sesuatu itu kalau memang dia punya sejarah, saya tidak akan berani merubah. Jadi makanya sebelum saya mendapatkan sesuatu yang istilahnya kalau sejarahnya ukurannya segini gini, itu saya nggak berani. Data yang akurat ya, gitu ya. Kalau saya belum dapat data yang akurat saya nggak berani, karena saya takut merusak sejarah. Berarti Mas Dodo ini walaupun memodifikasi atau membuat karya-karya motor Vespa ini juga tetap menjaga ke originalnya. Gitu ya. Itu wajib bagi saya. Wajib. Nah, ini kan seru banget nih, kan langkah-langkah jarang-jarang yang istilahnya memodifikasi Vespa nih, apalagi yang tahun-tahun lama. Dulu awal-awal Mas Dodo kepikiran bikin-bikin seperti ini, dulu ceritanya gimana Mas? Kok dari musik? Sebenarnya berawal dari ini. Saya kan pernah kerja ya di instansi. Nah, itu saya kan senang modifikasi kayak gitu ya. Saya punya Vespa, saya modifikasi, saya bentuk seperti tahun 50. Nah, waktu itu ada beberapa ide-ide dari otak saya tidak bisa tersampaikan. Nah, akhirnya jadi boleh dibilang berawal dari kekecewaan. Nah, bagaimana saya bisa merealisasikan ide saya? Ya dengan cara saya harus bisa berbuat sendiri. Kayak gitu. Jadi dari penyanyi akhirnya jadi tukang kelas sekarang. Nah, itu awal-awal dulu nyoba ngelas atau bangun-bangun rakit kayak gitu memang sempat nyempetin untuk belajar atau otodidak? Saya nggak pernah kerja, nggak pernah. Jadi dari instansi itu terus akhirnya saya belajar lewat YouTube aja. Lewat dari YouTube. Media sosial gitu ya. Sampai alat-alat kayak gini, power hammer itu semuanya cuma dari YouTube.
terus saya tahu cara kerjanya, ya alhamdulillah saya paham kayak gitu. Begitu tahu saya kerjanya gimana nih, saya paham, dalamannya paham saya kayak gitu. Berarti bahkan dari alat-alatnya aja Mas Dodo bikin sendiri gitu ya? Oke. Bengkel modifikasi Mas Dodo ini udah berjalan dari tahun berapa nih Mas? Dari tahun 2015. 2015 sampai sekarang ya. Nah, kalau di IG kan banyak nih hasil-hasil karyanya Mas Dodo nih. Saya lihat juga ada yang sempat bahkan ke luar negeri sama bule-bule dipakai. Nah, itu ceritanya gimana sampai bisa nembus pasar luar negeri itu Mas? Ya, itu sebenarnya berawal dari medsos ya. Medsos. Kalau masalah saya dihubungi sama orang-orang luar negeri itu sebenarnya sering. Cuma ya karena tidak deal dengan mungkin cenderung masalah kepercayaan ya. Masalah kepercayaan karena jauh kayak gitu, takutnya ditipu apa gimana gitu. Waktu awal-awal saya masih di medsos gitu ya. Terus itu satu, yang kedua harga mereka nggak berani kebanyakan. Dikatakan katanya mahal. Kalau saya bilang berawal dari keyakinan aja. Jadi kalau secara logika itu nggak bisa, nggak bisa. Untuk menembus ke pasar luar negeri itu kan syaratnya susah banyak, ya? Syaratnya banyak banget. Ya relasi, terus materi juga materi, kan, kayak gitu. Nah kalau orang yang kayak saya, orang awam kayak gitu, untuk menembus itu hubungannya dengan rezeki aja. Berarti kebanyakan customernya Mas Dodo ini mereka minta untuk merestorasi dari awal, dari nol, atau mereka memodifikasi Vespa yang udah ada nih? Jadi kalau restorasi ini ada beberapa bodi yang harus direstorasi, nanti nunggu giliran. Restorasi juga ada. Ya kembali ke originalitas semuanya. Restorasi saya bikin, saya kembalikan dengan ke pabrikannya ya. Sesuai dengan yang originalnya. Ya, kalau untuk modifikasi atau replika ya, karena sesuai dengan hasilnya. Itu ya semuanya dari nol. Dari nol. Berarti benar-benar merakit sendiri dari nol gitu ya. Nol, ya. Saya membuatnya dari nol dengan alat-alat yang tadi saya sebutkan, ada power hammer, balancing hammer, English wheel dan sebagainya. Biasanya Mas Dodo dalam merakit sebuah Vespa, membuat sebuah Vespa itu makan waktu berapa lama biasanya? Ini kalau yang ke Prancis itu 6 bulan. 6 bulan ya. Itu dari nol. Dari nol. Dari nol. Soalnya semuanya memang custom ya. Semuanya saya bikin handmade semuanya. Paling ya mesin sama beberapa kabel terus ban pelek kayak gitu. Tapi merakit tetap Mas Dodo sendiri gitu ya. Ya. Dan ini memang lagi program yaitu buat ke Perancis, itu membuat Vespa pesanan yang ke Perancis. Kalau yang ada di Instagram itu ada di Jakarta. Itu kebetulan ada orang Jerman tertarik. Terus dia mencoba. Nah, berarti sering dipakai juga untuk kayak mungkin pameran segala macam gitu ya, untuk komunitas juga ya. Ya, arahnya situ. Oke. Nah, ini lagi ada project untuk pengiriman ke Prancis nih. Tapi ini untuk komunitas gitu ya. Nah, ini lagi ngerjain jenis apa nih? Vespa jenis apa? Tahun 46. Tahun 46. Ya. Ini sudah jalan berapa lama nih Mas? Targetnya selesai berapa lama nih? 6 bulan. 6 bulan target. Tapi ini baru sekitar 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih ya. Nah, ini kan berarti Mas Dodo ini benar-benar harus menjaga orisinal aslinya itu, baik dari ukuran, lekuknya segala macam gitu ya. Dan ini kan berarti kan harus punya daya tangkap, daya ingat, imajinasi gitu ya. Makanya saya mencoba itu jarang. Saya itu nggak punya blueprintnya, nggak punya blueprint. Terus kalau saya udah punya ide itu harus direalisasikan. Kalau enggak itu mengganggu pikiran gitu ya. Pikiran terus menerus, tidak bisa hilang itu. Bahkan pada saat kita ngobrol pun itu saya masih kepikiran. Kerjaan ini gitu. Saya baru nggak pikiran, baru istirahat setelah tidur. Itu baru istirahat. Baru tenang gitu ya. Paling favorit atau paling susah bikinnya part bagian apanya nih? Kalau tadi kan mungkin harus yang sesuai asli atau segala macam. Part favorit nih sekarang nih, yang paling suka bikin apanya nih Mas? Part favorit adalah stang dan kalau bahasa di Vespa itu namanya pala babi atau tromol. Oh, tromol. Iya, itu favorit. Kenapa Mas? Satu, untuk tromol itu memang kesulitannya tinggi ya. Satu, suku cadang bahan baku untuk arah ke situ kan ada menggunakan per daun. Nah, per daunnya itu kan susah. Nah, itu saya alhamdulillah udah dapet. Terus untuk part yang lain kayak di stang itu ada persneling yang di dalam itu harus benar-benar presisi pemasangannya, pembuatannya.
dan bisa digunakan, bisa dioperasikan. Jadi tidak ada kendala pada saat operasional. Berarti bisa dibilang ini enggak Mas, kalau semakin susah untuk membuat sesuatunya justru Mas Dodo ini semakin tertarik gitu ya. Gitu ya, ya. Benar, ya. Nah, ini Mas kalau boleh disebutin Mas, berapa sih biasanya biaya untuk bikin ke Mas Dodo dalam membuat Vespa nih biasanya? Kalau berbicara tentang biaya, itu biayanya nggak seberapa. Tapi tapi kita berbicara tentang karya seni. Satu, kedua adalah saya jual ilmu pengetahuan. Betul. Ya. Jadi saya memang untuk saat ini tanggal sekarang, bulan sekarang, tahun sekarang itu saya masih jual 200 juta. Sekitar 200 ya. 200 juta. Oke. Jadi mereka yang mungkin tidak sempat atau secara materi tidak mampu untuk ke luar negeri, ke Italia, ke museum, ini saya udah ada di sini. Bisa dibikin di sini langsung nih. Ya. Terus bisa melihat langsung kayak apa sebenarnya sejarah Vespa 46. Dan ini memang Mas Dodo ini bikin sesuai dengan yang orinya juga ya. Original, jadi nggak dilebihkan juga gitu ya, sesuai ya. Nah karena itulah memiliki detail yang cukup apik gitu ya. Oke. Nah Mas, kalau boleh disampaikan nih ke teman-teman mungkin Mas Dodo bisa kasih sedikit motivasi, entah itu motivasi tentang profesinya Mas Dodo atau mungkin pengalaman hidup, apa nih yang mau di-share ke teman-teman yang mungkin nanti nonton? Ya intinya bahwa orang hidup itu sebenarnya satu yang pasti kita lakukan aja yang bisa kita lakukan, dan kalau kita punya ide kita jalanin. Jadi kalau kita banyak alasan atau terlalu banyak menunda, terlalu banyak pertimbangan rencana, itu kemungkinan gagal itu 95% gagal. Karena apa? Rencana yang ditunda itu bukannya semakin jelas atau semakin bagus atau semakin indah, enggak, malah semakin buruk. Karena ditunda terus, itu nanti berkembang ke arah pertimbangan yang tidak perlu. Karena sebenarnya doa yang sesungguhnya adalah apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan kerjakan, itu adalah doa yang sesungguhnya. Karena pada saat kita bekerja, kita sebagai orang yang beriman, kita pasti sedikitnya ada kerentek ke Allah bahwa mohon diberikan pencerahan, kayak gitu kan. Itu alhamdulillah lah, dari mana datangnya pasti ada, itu dijamin pasti ada. Jadi nomor satu adalah berpikir positif. Nah jadi itu guys, ada banyak sekali yang udah kita obrolkan ya. Semoga ini juga misalnya bisa memotivasi, bisa bermanfaat juga ya untuk kalian, terutama yang suka banget otomotif. Nah ini biasanya kalau mau pesan Vespa, bikin Vespa ke Mas Dodo ini lewatnya mana Mas? Bisa lewat Instagram Motor Custom atau Facebooknya Heri Widodo. Nanti ada di deskripsi ya. Ada nomornya juga ya Mas ya. Oke, nanti kalian langsung ke sana. Bisa tanya-tanya dulu nggak nih Mas? Bisa ya, boleh ya. Ya, mau nelfon juga nggak apa-apa. Siap. Istilahnya gini, kalau saya sih mungkin banyak lah ya, banyak yang kalau nggak jadi mungkin tersinggung. Kalau saya nggak apa-apa, karena bagi saya persahabatan adalah nomor satu. Betul. Ya kan, persahabatan nomor satu. Dia merespon itu udah luar biasa bagi saya. Merespon udah luar biasa, penghargaan banget buat saya, penghargaan kayak gitu. Nah jadi buat yang mungkin pengen sekedar tanya-tanya dulu juga boleh banget nih, jangan malu-malu ya. Oke. Mau nelfon juga boleh. Siap. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Dodo ya, udah mau sama-sama sharing cerita-cerita nih, pengalaman nih. Sama-sama. Nah, kalau gitu terima kasih, sekian dari kami, semoga sekali lagi bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.